Assalamualaikum teman-teman. Hai, aku Farah Nazifa. Hai, aku Nur Ajija Siregar. Hai, aku Daini Rizky. Kami akan membahas penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu mengajar berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dan menyalurkannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga mampu merangsang siswa agar dapat menyerapnya dengan lebih baik. Bagian yang paling penting dari media pembelajaran adalah media itu dapat memenuhi kebutuhan para siswa dan membuat siswa aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Karenanya, media perlu dirancang dan dikembangkan agar pembelajaran interaktif dengan menggunakan media yang efektif bisa menjamin efektifnya pembelajaran. Pada slide selanjutnya akan dibahas prinsip-prinsip penggunaan dan pengembangan media pembelajaran. Pembahasan ini akan mengikuti taksonomi Lessing dan kawan-kawan tahun 1992. Di antaranya, yang pertama, media berbasis manusia. Yang kedua, media berbasis cetakan. Yang ketiga, media berbasis visual. Yang keempat, media berbasis audio visual. Dan yang kelima, media berbasis komputer. Media berbasis manusia. Media ini merupakan media paling tua yang masih digunakan sampai sekarang. Media ini mengharuskan berlangsungnya pembelajaran secara tatap muka untuk memantau pembelajaran siswa secara langsung. Contohnya guru, tutor, instruktur, main peran, kelompok, dan lain-lain. Yang pertama, mengidentifikasi pokok pembahasan pelajaran. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menguasai pengembangan sajian pembelajaran yang mencakup semua informasi. Yang ketiga, mengamati penyajian dan tentukan dialog-dialog interaktif yang dapat digabung dan disisipkan. Yang keempat, tetapkan jenis informasi yang diinginkan dari siswa. Gunakan pertanyaan atau strategi lain yang mengikut sertakan siswa menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan membuat keputusan. Yang kelima, tentukan pesan yang ingin disampaikan dengan kegiatan interaktif. Yang keenam, tetapkan butir diskusi penting. Setelah melibatkan siswa dalam diskusi, sajikan butir-butir penting ini. Media berbasis cetakan. Media ini merupakan media yang memanfaatkan buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan selembaran lepas dalam bentuk cetak sebagai media pembelajaran. Media ini biasanya menggunakan format yang teratur antara satu halaman dengan halaman lainnya. Sekarang, media cetak ini semakin berkembang dengan penambahan warna dan huruf yang menarik. Yang pertama, menyajikan informasi dalam jumlah yang dapat dicerna, diproses, dan dikuasai. Bagi informasi dalam kelompok-kelompok terkecil yang logis, antara 3-7 kelompok. Semakin lengkap informasi, semakin sedikit jumlah butir yang ditampilkan dalam sekali penyajian. 2. Pertimbangkan hasil pengamatan dan analisis kebutuhan siswa, dan siapkan latihan yang sesuai. 3. Pertimbangkan hasil analisis respon siswa. Bagaimana siswa menjawab pertanyaan, mengerjakan latihan, berikan kesempatan siswa untuk latihan tambahan, menyiapkan contoh-contoh. 4. Berikan kesempatan belajar sesuai kemampuan dan kecepatan siswa. Keberhasilan media berbasis teks ditentukan oleh kesempatan belajar siswa sesuai kemampuan. 5. Gunakan jenis latihan dan evaluasi yang beragam. Media berbasis visual. Media ini merupakan media yang memberikan pemahaman lebih dan memperkuat ingatan siswa. Selain itu, media ini juga dapat menarik perhatian siswa, sehingga siswa memiliki lebih banyak gambaran mengenai materi pembelajaran tersebut. Contohnya gambar representasi atau gambar lukisan atau foto, diagram, konsep, organisasi atau struktur isi, peta atau globe, grafik atau tabel data atau antarhubungan gambar dan angka. Visual itu sederhana, menggunakan gambar garis, karton, bagan, dan diagram. Gambar realistis digunakan secara hati-hati karena sulit diproses
dan dipelajari. Juga sering mengganggu perhatian siswa untuk mengamati yang seharusnya diperhatikan. 2. Visual digunakan untuk menegaskan informasi sasaran sehingga dapat terlaksana dengan baik. 3. Sebelum menyajikan unit pelajaran yang digunakan, siswa menyusun informasi, gunakan grafik untuk menggambar ikhtisar keseluruhan materi. 4. Ulangi sajian visual dan libatkan siswa untuk meningkatkan daya ingat. Untuk visual yang kompleks, siswa perlu diminta untuk mengamatinya, kemudian menganalisis dan memikirkan informasi yang terkandung dalam visual itu. 5. Gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep-konsep. 6. Hindari visual yang tak berimbang. 7. Tekankan kejelasan dan ketepatan dalam semua visual. 8. Visual yang diproyeksikan harus dapat terbaca dan mudah dibaca. 9. Visual, khususnya diagram, amat membantu untuk mempelajari materi yang agak kompleks. 10. Visual yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan gagasan khusus akan efektif apabila jumlah objek dalam visual yang akan ditafsirkan dengan benar dijaga agar terbatas. Jumlah aksi terpisah yang terpenting yang pesan-pesannya harus ditafsirkan dengan benar sebaiknya terbatas. Dan semua objek dan aksi yang dimaksudkan dilukiskan secara realistik sehingga tidak terjadi penafsiran ganda. 11. Unsur pesan dalam visual itu harus ditonjolkan dan dengan mudah dibedakan dari unsur-unsur latar belakang untuk mempermudah pengolahan informasi. 12. Caption atau keterangan gambar harus disiapkan terutama untuk menambah informasi yang sulit dilukiskan secara visual. Memberi nama orang, tempat, atau objek. Menghubungkan kejadian atau aksi dalam lukisan dengan visual sebelum atau sesudahnya, dan menyatakan apa yang orang dalam gambar itu sedang kerjakan, pikirkan, atau katakan. 13. Warna harus digunakan secara realistik. 14. Warna dan pemberian bayangan digunakan untuk mengarahkan perhatian dan membedakan komponen-komponen. Media berbasis audio visual. Media ini adalah media yang menggabungkan antara suara dan visualisasi. Media ini memerlukan persiapan yang banyak, seperti merancang, meneliti, dan menulis naskah. Media ini juga mengharuskan tim produksi memiliki kreativitas yang tinggi untuk menarik perhatian siswa. Contoh dari media ini adalah video, film, animasi, audiobook, virtual reality, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa petunjuk praktis untuk menulis naskah narasi. Yang pertama, tulis singkat, padat, dan sederhana. Yang kedua, tulis seperti menulis judul berita, pendek dan tepat, berirama, dan mudah diingat. Yang ketiga, tulisan tidak harus berupa kalimat yang lengkap. Yang keempat, hindari istilah teknis, kecuali jika istilah itu diberi batasan atau digambarkan. Yang kelima, tulislah dalam kalimat aktif. Yang keenam, usahakan setiap kalimat tidak lebih dari 15 kata. Selanjutnya yang ketujuh, setelah menulis narasi, baca narasi itu dengan suara yang keras. Selanjutnya yang terakhir, edit dan revisi naskah narasi itu sebagaimana perlunya. Berikut beberapa petunjuk untuk mengembangkan storyboard. Yang pertama, tetapkan jenis visual yang ingin digunakan dan buat sketsanya. Yang kedua, atur audio yang ingin digunakan. Yang ketiga, pastikan seluruh materi tercakup dalam storyboard. Yang keempat, review storyboard. Yang kelima, kumpul dan paparkan semua storyboard. Yang keenam, minta anggota tim produksi untuk mereview dan mengkritik storyboard. Yang ketujuh, catat komentar, kritik, dan saran-saran. Yang kedelapan, revisi kembali sebelum diproduksi. Media berbasis komputer.
Komputer memiliki fungsi yang sangat beragam, baik dalam pembelajaran maupun latihan. Komputer yang digunakan dalam proses pembelajaran disebut dengan Computer Managed Instruction, yang berperan sebagai manajer. Dan ada komputer yang digunakan dalam pelatihan, disebut Computer Assisted Instruction. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan, mengatur dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pengajaran. Yang kedua, mengevaluasi siswa. Yang ketiga, mengumpulkan data mengenai siswa. Yang keempat, melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Dan yang kelima, membuat catatan perkembangan pembelajaran. Sesi materi kali ini telah berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum.